Baik, terima kasih Mbak Zulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Nimas Ayu Pertiwi, Dokter Hewan MPET, yang telah bersedia hadir untuk memberikan kuliah tamu untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa yang telah bersedia hadir pada kuliah tamu ini. Ya. Jadi ini sebagai penyegaran gitu ya bagi adik-adik semuanya supaya nggak bosan gitu ya, kan tiap hari cuma ketemu dosennya. Nah, ini ketemu dengan praktisi gitu ya, yang mungkin lebih banyak apa namanya itu praktek gitu ya, ketemu dengan hewannya langsung gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar teori gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari ininya ya, Pradika Pet Shop, apa klinik Pradika Rabbit gitu ya. Eh, saya bingung itu anunya itu klinik umumnya kan anjing kucing, tapi ini ada rabbitnya gitu ya. Jadi kayaknya semua pet animal di anu ya ditangani kayaknya ini ya. Oke ya, jadi adik-adik nanti bisa mendengarkan pengalaman dari eh, Mbak Nimas, Bu Nimas mungkin ya untuk adik-adik ini ya. Pengalaman beliau baik di kliniknya maupun mungkin yang nanti banyak dibicarakan adalah tentang eh, kelinci itu ya. Apakah dalam perawatannya kah ataukah dalam apa menjaga kesehatannya gitu ya. Atau mungkin Mbak Nimas apa breeding kelinci juga itu ya. Nah, siapa tahu itu ya, kalau sekalian breeding gitu ya, maka akan lebih banyak ilmu yang bisa diperoleh gitu ya dari Bunimas gitu ya. Baik, saya kira itu sekali lagi terima kasih untuk Mbak Nimas dan adik-adik mahasiswa bisa mendengarkan paparan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Anam atas sambutannya. Baik, sebelum kita menuju ke materi yang akan dibawakan oleh Dr. Nimas, di sini saya akan mencoba membacakan sedikit review uh, terkait CV dari narasumber kita pagi hari ini, Dr. Hewan Nimas Ayu Pertiwi MVet CVA. Ya, beliau merupakan alumni dari S1 FKH UNER, kemudian juga PPDH UNER tahun 2011 sampai 2012, dan juga S2 Agribisnis Veteriner UNAIR tahun 2011 hingga 2013, dan juga tersertifikasi veterinary akupuntur tahun 2023. Dr. Nimas Ayu Pertiwi MVet CVA ini beliau merupakan praktisi kesehatan hewan dan juga owner dari klinik Pradika Rabbit gitu ya. Jadi dengan pengalaman yang sangat luas dalam dunia nutrisi dan juga pemeliharaan kelinci, kemudian juga kesehatan hewan seperti itu ya. Kemudian juga beliau aktif sekali sebagai praktisi pemilik klinik Pradika Rabbit, praktisi hewan kesayangan, pengurus PDHI Jatim, pengurus AOVI, anggota ADHP HKI, anggota IAT CVM, dan juga anggota ADBVI. Banyak sekali juga prestasi dari Dr. Nimas sebagai lulusan terbaik program Magister FKH UNER dengan IPK 3,95, juara 2 Bina Wira Usaha Kelinci Pertamina tahun 2010,
dan juga juara 3 program bisnis Unair Peternakan Kelinci Pradika Rabbit. Beliau juga aktif dalam penulisan karya-karya ilmiah yang telah dihasilkan oleh beliau di sini yang dapat hadirin sekalian lihat melalui screen Zoom. Dan selanjutnya juga beliau sangat aktif dalam seminar, juga webinar baik internasional maupun nasional dan juga pelatihan-pelatihan kegiatan internasional yang tertera dalam layar screen Zoom para hadirin sekalian seperti itu. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Hewani Mas Ayu Pervitiwi MVet CVA untuk memberikan sesi pemaparannya. Kemudian untuk para mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekalian, harapannya dapat disimak dengan baik karena ada penugasan juga kan untuk penambahan tugas seperti itu. Terima kasih kepada Dr. Hewani Mas Ayu Pertiwi, MVet CVA, screen Zoom dipersilahkan. Terima kasih dokter selaku moderator dan MC pada pagi hari ini. Saya izin untuk share screen, boleh? Boleh, Ya. silakan dokter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pula yang tak terlupakan dan terima kasih kepada Kepala Divisi Peternakan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, Bapak Dr. Anam Al-Arif. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Vidya yang sudah menjembatani saya untuk bisa mengisi kuliah tamu pada pagi hari ini. Serta selamat pagi, selamat datang kepada para kakak-kakak ini ya, kakak-kakak mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Semoga pagi ini kita semakin semangat ya dengan materi yang insya Allah ya tidak membuat ngantuk ya, karena basicnya saya ini adalah sebagai praktisi, jadi ilmunya sering yang praktis-praktis aja gitu. Mohon izin untuk saya share ya. Sudah tampak? Sudah dokter. Ya. Mungkin bisa di slideshow dokter. Oke, mohon maaf tadi ada sebentar. Di saya tampaknya nge-freeze ini, Dok. Bisa saya bantu share screen mungkin dokter untuk Iya, materinya boleh. Oke. dikirim aja dokter. Nanti saya bantu untuk share screen-nya. Boleh, cuman ini saya kirim kemana ya? Eh langsung ke apa namanya? Zoom chat Zoom chat personal bisa dokter. Coba saya login dari PC satunya ya. Oh gitu.
Anu, apa ada hambatan? Ya, kursor saya nggak jalan ini. Oh, aja dikirim bisa ke Dek Zulfi. Boleh, Kalau boleh. Dek Zulfi anu bisa dikirim ke saya. Nanti tak anu Bisa Ya, saya dikirimkan join dari slide-nya. sini. Oke. Punya nomor saya bisa di send ke saya. Boleh, boleh. Nomor saya. Oke, sudah saya kirimkan ya Oh ya, ke sebentar. Dr. Zulfi ya. Oke. Melalui Zoom chat nggih, Dok. Sebentar. Ya, melalui Zoom chat. Belum terkirim, Dokter. Sebentar. Sepertinya masih belum terkirim. Atau dikirim melalui WA juga bisa, Dokter. Sudah saya kirimkan nomornya, Dokter. Bisa chat ke nomor saya dulu. Iya, sudah saya kirimkan, Dokter. Dokter sudah WA ke nomor saya? Sudah melalui Zoom Oh, chat saya kirimkan kontaknya, Dokter. oke. Nggak masuk di sini. Eh, personal chat, Dokter, di Zoom chat Iya, nggak sudah ada. saya kirimkan. Oke. Sudah, Dokter? Iya. Kalau yang saya kirimkan di chat Zoom, apakah sudah masuk, Dok? Kalau di chat Zoom belum PPT-nya? masuk sepertinya. Belum ya? Belum masuk. Belum. Hmm. Ini sudah ya? Oh PPT. ya, baik. Sudah. Sudah. Baik.
Mungkin yang ini dimatikan dulu share-nya. Itu karena kursor saya yang freeze di sini, Dok. Iya, dimatikan, di stop. Masih proses download dulu ya, Dok, untuk PPT-nya. Oke. Kalau kursor saya yang freeze, apakah dari Dr. Zulfi bisa stop share? Sebentar. Masnya. Saya coba share screen, dokter, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Baik. Sudah kelihatan. Iya. Maaf sebelumnya, untuk kursornya. Ya, Ya, silakan dokter Nimas. kelihatan. Kita mulai dari slide yang pertama ya. Apakah suara saya Oh, masuk? baik. Baik, dokter. Jelas ya? Iya. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf atas gangguan ya di awal. Tapi semoga tidak menyurutkan kita untuk sharing hari ini, pagi ini mengenai manajemen pemeliharaan dan nutrisi pada kelinci. Ya,
Di foto pertama, ini saya sharekan mengenai gambar kelinci ya. Ada kandang-kandang tray ya, di mana satu kelinci ini ada berapa anakan yang hidup bersama-sama. Jadi hampir mirip kalau misalnya kakak sekalian ya, yang melihat kandang baterai pada ayam. Nah, di kelinci pun juga bisa dilakukan demikian ya. Untuk kelinci-kelinci yang memang tujuannya dia sebagai kelinci pedaging. Oke, next. Yap. Kalau kita bertanya mengenai apakah kelinci boleh makan wortel, karena ini adalah bagian dari divisi peternakan, pasti bagian yang menjadi fokus adalah bagaimana kelinci itu diberikan makan yang tepat atau sesuai untuk kebutuhannya, begitu ya. Nah, menurut ini adik-adik atau kakak-kakak semua di sini, apakah kelinci itu boleh diberikan makan wortel? Mungkin bisa chat di kolom chat ini. Apakah sebetulnya kelinci itu boleh makan wortel? Itu yang perlu kita ketahui dulu di awal. Karena kita kan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan gitu ya, kalau misalnya pas kita lagi jalan-jalan ke tempat wisata dan lain sebagainya, kita melihat kelinci itu dikasih makan wortel. Nah, itu sebetulnya bolehkah kelinci itu dikasih makan wortel sebetulnya? Ini ada udah menjawab, ada yang mengatakan tidak. Kemudian yang lain masih belum mengetik. Kalau di kampus gitu ya, kita melihat kelinci, memang banyak kelinci ini dipakai sebagai hewan percobaan gitu ya dok ya. Baik itu untuk diambil darahnya, baik itu untuk dilakukan penelitian mengenai kecemasan pakan dan lain sebagainya, gitu dengan berbagai fungsi gitu ya kalau di kelinci. Oke, jadi ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh begitu ya. Nah, kemudian pada hari ini kita akan lebih penetrasi mengenai pemeliharaan dan nutrisi pada kelinci. Namun, sebelum kita menggapai ke situ, kita mesti mengetahui dulu, artinya kita mengupas bagian layer per layer dari kelinci itu sendiri. Apa yang dimaksud layer per layer? Jadi kita harus satukan konsep. Bagaimana sih kita pelajari mengenai taksonominya? Bagaimana kita pelajari mengenai jenis-jenis breed atau apa jenisnya, gitu ya? Bagaimana perawatan untuk kelinci. Jadi rumah yang tepat untuk kelinci itu seperti apa? Secara fisiologi baru nutrisi. Hingga yang kita pelajari di sini adalah bagaimana manajemennya itu. Pakan yang tepat seperti apa. Next. Nah, kemudian kelinci sendiri, kita ketahui bahwa kelinci ini punya berbagai fungsi. Jadi kalau kita melihat sekarang ini di divisi peternakan, berarti kelinci ini sebagai apa dulu nih? Kalau di peternakan menjadi kelinci penghasil daging, begitu ya. Sedangkan kalau di masyarakat, misalnya untuk sebagai hewan kesayangan, itu artinya kelinci sebagai hias. Jadi sebagai hewan kesayangannya, teman hidupnya, seperti itu. Kalau kelinci pedaging, segmentasi kita akan berubah, karena kelinci ini bagaimana dipelihara bisa menghasilkan karkas yang sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat. Kebutuhan masyarakatnya seperti apa? Sebagai sumber pangan, gitu ya, kebutuhan protein hewani. Dan juga kelinci sebagai pedaging itu juga diambil fungsi lainnya, artinya dia memiliki nilai guna. Ya, nilai guna itu apa? Nilai guna ini adalah kelinci bisa menghasilkan rambut atau fur, ya istilahnya. Nah, furnya ini yang dilakukan untuk hasil sampingannya, yang mana nilainya juga cukup tinggi. Serta turunannya, misalnya turunannya di kelinci itu apa? Mulai dari, misalnya tadi karkasnya diambil, kemudian tulangnya dibuat tepung tulang, rambutnya dipakai untuk menyamakan penghasil fur, baik itu untuk aksesoris, baik itu untuk jaket dan lain sebagainya. Kemudian turunan yang paling bawah lagi apa? Yaitu di fekal dan urinnya itu juga mempunyai nilai guna. Jadi nilai guna apa sebagai pupuk alami dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya, next. Lanjut dok. Oke. Nah ini kita pelajari mengenai taksonomi atau etiologi di kelinci itu sendiri. Jadi kalau teman-teman semua, kalau kita pelajari kelinci, kita harus tahu kelinci ini sebenarnya dari tinjo animalia, ya, kemudian filumnya chordata, dan dia termasuk vertebrate, ada bertulang belakang.
itu ordonya masuk mana gitu kan. Nah, ternyata ordonya kelinci adalah node-nya yang kita perlu garis bawahi, ordonya adalah di Lagomorpha ya. Tidak boleh keliru gitu. Kalau keliru bawahnya pasti keliru semua. Ordo Lagomorpha ya, itu sangat berbeda dengan ordo Rodentia. Kalau teman-teman di sini eh, mengatakan bahwa kelinci Rodentia itu salah pasti ya. Tapi kalau katakan misalnya tikus Rodentia oke ya. Tapi kalau kelinci adalah Lagomorpha, ini akan berkaitan mengenai bagaimana fisiologi di sistem pencernaan dan lain sebagainya nantinya. Familinya adalah Lipuridae. Genusnya sebetulnya kalau di Lagomorpha ini punya dua macam family ya. Ada Octonidae yaitu yang disebut dengan Picus ya. Kemudian Leporidae sendiri dibagi dua, yaitu jackrabbit dan hares, dan rabbit itu sendiri ya. Nah, rabbit ya atau apa namanya? Rabbit sendiri itu punya banyak genus gitu ya. Namun genus yang didomestikasi, nah kalau teman-teman belajar mengenai domestikasi, genus yang bisa didomestikasi itu adalah Oryctolagus. Nah, Oryctolagus spesiesnya hanya satu, yaitu Oryctolagus funiculus gitu. Jadi semua penelitian mengenai kelinci pasti apa namanya spesiesnya adalah Oryctolagus funiculus gitu. Ya, ini catatannya yang mana salah. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita tadi belajar mengenai taksonomi, kemudian kita mengetahui spesiesnya adalah Oryctolagus funiculus, gitu ya. Dan nanti ada beberapa penyakit pun yang namanya ada kuniculi, funiculus gitu belakangnya, karena memang spesiesnya itu yang terjadi atau yang terdapat di hewan itu, yaitu kelinci domestik ini. Nah, kelinci domestik ini, Oryctolagus funiculus, punya banyak sekali tipe, gitu ya, breednya. Penggolongannya juga berbagai macam, mulai berdasarkan apa dulu. Kalau berdasarkan bobot tubuh, maka dibagi menjadi tiga macam. Apakah kelinci itu small breed, apakah medium breed, apakah large breed, gitu ya. Small breed itu adalah seperti kelinci Holland, kelinci Netherland Dwarf, kelinci Jersey Woolly, yang beratnya paling sekitar 1 sampai 5 pon aja. Sedangkan kalau medium size itu seperti kelinci Rex, mini Rex, kelinci Angus Anggora, gitu ya. Nah, itu termasuk golongan medium, gitu ya. Medium itu artinya dia beratnya hanya sekitar 5,5 sampai 10,5 pon. Nah, untuk yang large breed itu golongan seperti golongan New Zealand White, Flemish Giant, Rex, kalau tadi ini Rex, kemudian ada California, ada Gila, dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya. Nah, kita akan bahas lebih banyak mengenai kelinci pedaging pada hari ini. Manajemen peliharaan kelinci pada kelinci pedaging. Kenapa? Karena ini yang banyak teman-teman akan sentuh pada saat penelitian nanti. Biasanya penelitian pasti akan hubungannya seperti ini. Kapan pengambilan darah dan sebagainya. Nah, kelinci pedaging yang perlu diketahui ada berbagai jenisnya atau breednya. Nah, breednya ini kalau misalnya beda menyebutkan misalnya mau menulis paper, kita menuliskan California, but it's not really California, pasti akan berbeda hasil risetnya nanti. Nah, kalau kita menuliskan itu New Zealand, maka betulkah itu New Zealand? New Zealand adalah kelinci penghasil daging, ya, yang memang bobotnya itu sampai 3,6 sampai 5,4 kilo, cukup besar. Dan ini memang generasi pertama dulu itu ya, adanya New Zealand White, sebelum kelinci yang lain. Karena rekayasa genetika pada kelinci ini cukup banyak dilakukan hingga terakhir di proses stabil baru akhirnya muncul ras-ras baru. Nah, warnanya walaupun New Zealand itu tidak harus New Zealand White gitu. Umumnya memang kita temui New Zealand White, tapi New Zealand itu ada yang red, blue, black, dan broken pun juga ada. Seperti tadi yang gambar di atas tuh ada warna broken apa brown itu juga ada seperti itu. Flemish Giant. Nah, Flemish Giant itu juga tidak kalah besar gitu. Bahkan lebih besar banget nih. Karena tulangnya juga cukup tebal, besar ya. Pasien saya yang aku pun turutin Flemish Giant itu luar biasa besar. Cuman ya resikonya karena besar dan dia sangat suka melompat gitu ya, kaki belakang menjadi poin utama perhatian gitu. Beratnya sendiri sampai 12,5 kilo gitu ya. Warnanya juga bervariasi. Ada mulai grey, white ya,
Jadi jangan salah, white-nya yang New Zealand sama white-nya Flemish Giant berbeda. Dari struktur telinga dia lebih besar, gitu. Kaki lebih panjang. Yang paling terkenal adalah warnanya fawn steel grey. Ini warna paling sering kita ketemui Flemish Giant seperti ini yang banyak diperanakan. Nah, meskipun beratnya itu lebih besar dibandingkan New Zealand, tapi rasio karkas ternyata lebih rendah, gitu ya. Jadi beratnya lebih banyak berat dari tulangnya yang besar. Kemudian ada juga rasnya yang California. California ini sebetulnya dia hasil crossbreeding yang stabil dari New Zealand White dan Chinchilla, ya, ataupun dengan Himalayan. Karena punya ciri khas dari bentuknya adalah adanya warna spot, ya, warna spot di tubuhnya itu, ya. Itu sorry, warna putih, ini gelap itu maksudnya. Di tubuhnya itu ada spot hitam. Itu warnanya di area hidung, kemudian telinga, ya, dan kaki-kakinya, jadi seperti kaos kaki itu khasnya dari California, seperti itu. Jadi setelah rekayasa genetika berkali-kali hingga itu dikatakan stabil dan diri research jurnalnya sudah rilis, baru dikatakan bahwa dia bisa diakui oleh ARBA. ARBA itu adalah American Rabbit Breeding Association. Jadi suatu wadah yang menaungi untuk jenis-jenis ras yang terdaftar di dunia untuk kelinci. Next. Berikutnya, Dok. Terima kasih. Ras kelinci berdaging. Yang lainnya adalah ada satin. Jadi satin ini seperti Rex, ya. Rex juga hampir mirip seperti satin, tetapi dia lebih shiny rambutnya. Rambutnya lebih shiny. Beratnya ya sekitar 4 sampai 5 kilo, 4,1 sampai 5 kilo. Dan dia memiliki dual purpose. Jadi yang kita tadi katakan bahwa kalau berdaging bisa jadi dia diambil karkasnya dan diambil juga rambutnya. Nah, ini seperti ini. Jadi dia menghasil footnya ini sangat unik karena dia punya densitas yang cukup, pantulannya cukup bagus. Kemudian pendek rambutnya ya seperti bulu-bulu begitu ya. Dan juga penghasil daging. Memang beratnya tidak seberat New Zealand maupun Flemish, tetapi rasio karkasnya lebih tinggi, gitu ya. Rasio karkasnya lebih tinggi, dagingnya lebih tinggi daripada tulang. Ya, kalau di penulisannya itu seperti itu. Kemudian ada yang namanya American Chinchilla. American Chinchilla ini juga generasi awal, termasuk generasi awal, sebelum adanya California Chinchilla dulu. Nah, beratnya 4,1 sampai 5,5 kilo. Awalnya memang populer karena rambutnya, yang bentuk rambutnya seperti ya, kalau di anjing nggak sebiran husky begitu ya. Dan berat badannya nggak terlalu besar, awalnya dulu tuh hanya 2,3 sampai 3,2, tapi dengan adanya rekayasa genetika dan diksi ini akhirnya stabil menjadi 4,1 sampai 5,5 kilo. Nah, oke. Nah, dia dikembangkan kegunaannya juga. Jadi selain sebagai daging juga diperanakan gitu ya. Oke, kemudian ada Florida White. Florida White ini juga nggak terlalu berat sebetulnya kalau Florida White itu. Dia lebih kecil gitu. Tetapi juga digunakan karena permintaan dari pasar. Karena pasar ada yang menginginkan beratnya tidak seberat itu untuk satu ekornya gitu. Nanti kita akan belajar tuh di bawah ada mengenai FCR ya, kalau kita belajar seperti itu. Jadi permintaan pasar tuh demand-nya yang diminta apa? Demand di masyarakatnya. Nah, ini Florida White termasuk yang diinginkan karena pada saat itu kalau satu ekor kelinci sampai anggaplah karkasnya itu 3,5 sampai 4 kilo, mereka keberatan. Mereka lebih meminta yang sekitar 1,5 sampai 2,5 kilo aja seperti itu. Akhirnya muncul rasnya Florida White. Next. Oke. Nah, tadi karena dari breed itu ada macam-macam jenisnya ya. Mulai dari tadi dibedakan mengenai bobot tubuh, ya dari small, medium, kemudian large breed. Yang macam-macam berdasarkan size-nya ini, teman-teman perlu tahu bahwa ini akan berimbas pada kita pada saat menentukan dosis kalau kita mau mengobati. Karena setiap besar tubuh dari masing-masing size itu akan menentukan kita mau ambil di range berapa penentuan dosis yang kita ambil. Jadi seperti itu. Kemudian kalau di rambut tadi kita sudah lihat ada berbagai jenis footnya, ada mulai panjang, rambut yang pendek seperti satin maupun Rex, dan warna macam-macam. Tentu kita juga perlu tahu ternyata rambut kelinci itu berbeda dengan kalau kita melihat rambutnya di sapi, rambutnya di kambing, atau kalau di pet animal di anjing kucing begitu ya. Karena kulitnya sangat tipis ya, sangat halus kulitnya gitu ya.
Dan kalau operasi dokter harus teman-teman harus hati-hati untuk melakukan pencukuran gitu. Misalnya kita mau melakukan scraping aja ya, yang kita khawatir ada krusta di situ gitu ya, itu juga harus hati-hati gitu kalau scrapingnya seperti apa gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau mempreparir atau menyiapkan area yang mau dilakukan USG ataupun site untuk incision surgery. Itu juga hati-hati pada saat ini mencukurnya, gitu, membersihkannya baik dengan clipper, baik dengan blade yang kecil atau yang tipis seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting itu teman-teman juga harus mengetahui bahwa kelinci ini memiliki khas ya, sekundari khas untuk menentukan jantan betina, yakni di bagian bawah lehernya itu ada yang namanya duilet, akumulasi lemak gitu. Dan tidak memiliki foot pads ya. Kalau di anjing-anjing kan punya padding tuh, ini nggak ada. Jadi rambutnya biasanya di telapak itu memang lebih kasar, menutupi dari telapak kaki full di situ ya, baik di kaki depan, kaki belakang, bahkan di bagian metatarsal. Ya. Oleh karena itu, jikalau alas kandang atau alas flat pen tempat dia main itu kasar, keras, kemudian tidak rata, atau tempat tinggalnya ini cukup beresiko untuk bikin luka pada bagian kakinya, ya telapak kakinya, maka sangat sering terjadi ditemukan case-nya adalah ulcerative ododermatitis atau yang disebut dengan Shorthouse. Nah, ulcerative ododermatitis sendiri ini punya scoring gitu ya. Scoringnya itu bisa mulai 0 sampai 3. Jadi melihat gitu ya. Apakah dia ulcerative ododermatitis enggak? Oh, kalau misalnya ini ada di gambar itu, kalau dia masih clean, bersih gitu ya, belum mulai ada rontok, masih 0. Tapi kita lihat di skor nomor 3 itu ya, udah di situ udah telapak kakinya menebal, hitam, warnanya juga apa namanya berubah seperti itu, sangat kotor, lukanya juga ada, maka skornya 3. Dan ini cukup painful ya, sehingga pasien-pasien kita harus mengkonsumsi untuk pain relief hingga painkiller untuk kondisi seperti ini. Oke, next. Yap. Nah, ini yang tadi kalah penting. Ketika kita belajar kelinci, dokter atau misalnya mahasiswa pun juga harus tahu, bisa membedakan mengenai jantan dan betina pada kelinci, ya. Bukan dia pada kelinci yang sudah mature, tapi pada saat anakan juga demikian, gitu ya. Nah, memang kalau di dewasa itu akan lebih mudah, tapi jangan yang kita mencepelekan aja, karena ada beberapa kondisi misalnya monocrit dan lain sebagainya gitu ya, yang tidak ketahuan gitu, tapi ternyata kita menentukan menulis di anamnesa atau ambulator dia betina padahal dia jantan. Jangan sampai, ini kan hal yang basic gitu ya. Pada usia untuk bak itu kelinci sebutan untuk kelinci jantan itu bak ya, kelinci jantan dewasa bak. Kalau kelinci anakan Brix. Nah, kelinci jantan dewasa itu memang dia umur 10 minggu itu biasanya sudah turun ya. 10 minggu sudah turun. Bahkan kalau rasnya kecil seperti Jersey Woolly, dia kurang dari 10 minggu pun sudah turun gitu ya. Nah, tapi dia kan punya inguinal canal valve, jadi dia juga bisa keluar masuk gitu kan di situ testisnya itu. Nah, itu masih bisa open close gitu. Tapi kalau sudah semakin besar biasanya sudah mengecil itu lubangnya, sehingga nanti bisa benar-benar turun, tidak kembali ke dalam lagi seperti itu. Nah, kalau betina atau panggilannya betina dewasa, ya, itu memang kita bisa melihat. Jadi bentukannya di sini seperti lubangnya agak pipih, begitu ya, oval ya. Nah, itu adalah bagian dari kurva, ya. Jangan sampai keliru di situ, karena tidak ada penis di situ. Kemudian dia memiliki, tadi saya katakan secondary untuk sexual difference-nya. Jadi apa itu namanya akumulasi lemak di bagian leher. Tetapi untuk ras-ras yang mini size itu memang tidak ada harusnya. Jadi kalau untuk qualified untuk show itu tidak boleh ada julep pada betina untuk ras yang mini seperti tadi ada Jersey Woolly, Nederland, Holland Loop seperti itu. Tapi kalau untuk as a pet is okay gitu. Kalau untuk kelinci pedaging itu pasti ada, pasti akan muncul. Jadi itu wajar. Bukan suatu tumor dan lain-lain, bukan, itu memang wajar. Kemudian secara struktur anatomi dia adalah bicornua duplex. Jadi ada dua ya, kornuanya ada dua, cerviknya jadi sendiri-sendiri, nanti kemudian menyatu lagi di vagina. Vaginanya sangat long, sangat panjang, kemudian flexit di situ ya.
dan memang berbeda sama yang anjing kucing ataupun kambing domba. Jadi memang khususnya di kelinci seperti ini. Next. Nah, ini yang lebih menarik kalau untuk manajemen pemeliharaan. Kalau pemeliharaan, tentu kita akan tanya, kalau kita mau melihara kelinci, ya, kita akan tentukan dulu kelincinya itu yang diternakan atau dipelihara mau dilakukan secara indoor atau outdoor. Semua ada plus minusnya. Kalau indoor, kalau outdoor dulu ya, ini kalau outdoor, itu bisa secara individual atau koloni. Kalau individual berarti per kotak 1 ekor, per kotak 1 ekor. Untuk yang indukan, otomatis di situ biasanya sudah ada nest box. Nest box itu berarti tempat untuk persiapan kelahiran, biasanya di situ. Dan nanti akan dipisah pada usia tertentu untuk melakukan proses weaning di anakannya. Kalau koloni, ya sudah jadikan satu, kayak di kandang bawah itu. Koloni dan outdoor jadikan satu aja semua di situ. Tanpa ada pembatasan antara individu satu sama yang lainnya. Oke, berikutnya. Sekarang cara indoor ya. Oke, kalau indoor, ini berbeda. Jadi hanya khusus di dalam ruangan. Tidak ada sentuhan dari luar. Jadi dalam ruangan, kalau individual sama. Jadi satu kotak satu gitu ya. Di situ sudah tersedia tempat makan sendiri, wadah minum sendiri gitu ya. Kalau bahkan kalau di situ ada tempat bedding juga beddingnya sendiri. Misalnya ada toilet box-nya sendiri. Nah, tapi kalau koloni semua jadi satu di situ. Semua jadi satu ya. Jadi di situ bersama-sama tinggalnya. Nah, yang jadi catatan pada saat koloni pun itu masih harus diperhatikan alasnya. Ini yang kadang terlewat karena alasnya kita nggak dikasih seperti ini. Nah, ini yang oke ini dikasih seperti kain, yang kainnya itu tidak licin, sehingga dia pada saat jumping ya, karena cara untuk ekstremitas kaki belakangnya itu dengan jumping, maka dia tidak akan tersip di situ. Kalau dengan lantai langsung seperti di rumah kita masing-masing, itu pasti akan terjadi cedera nanti ke depannya. Berikutnya. Oke. Nah, berbicara mengenai pemeliharaan kelinci sebagai pedaging gitu ya, tentu kita juga harus lebih memperhatikan mengenai seberapa efisiensi kita melihara kelinci itu ya untuk pedaging. Apakah kita melihara kelinci ini tidak sesuai gitu ya, tidak menguntungkan, atau kita banyak hal yang bocor sana sini gitu. Nah, tentu kalau kita pengen tahu efisien, ini ada hubungannya sebagai kelinci pedaging. Ini ada hubungannya dengan nilai feed konversi rasio, berarti rasio. Rasio dari mana? Rasio dari banyaknya makanan yang dikonsumsi dan total berat hidup kelinci tersebut. Saya yakin kalau seperti ini pasti teman-teman dan Bapak Ibu dosen sudah lebih paham dibandingkan saya di sini. Nah, tapi saya hanya menyampaikan secara permukaan saja bahwa pada saat kita melihara dan tujuannya untuk sebagai penghasil daging tidak boleh terlewat. Ya, ada beberapa sumber penelitian jurnal yang saya baca bahwa faktor di kelinci untuk FCR ini sangat penting yang untuk melihat bagaimana sih kesuksesan dalam pemeliharaan kelinci itu. Dengan dilihat di faktor-faktor tertentu, misalnya faktor breeding, ya. Faktor breedingnya apa? Performance reproduksi dari indukan itu sendiri, ya. Apakah dia menghasilkannya sekali anakan itu berapa? Kemudian anakan yang lahir itu beratnya berapa? Dan dalam 1 tahun itu berapa kali terjadi proses untuk reproduksi, untuk menghasilkan, ya. Breedingnya berapa kali yang berhasil. Nah, selanjutnya pada saat yang ditentukan adalah sektor fattening, ya, penggemukannya, tambahan berat badannya, gitu ya. Tambahan berat badannya berapa? Sehingga nanti didapatkan nilai FCR. Nah, ini ada 2 data di mana ketika berat badan hidup dari kelinci itu sekitar range-nya 2,3 sampai 2,4 kilo, maka FCR idealnya adalah 3,0 sampai 3,2. Sedangkan berat badan hidup 2,5 sampai 2,8 kilo, ini FCR-nya adalah 3,5 sampai 36. Nah, berat hidup ini adalah berat yang ketika akan disembelih ya. Jadi berat kelinci daging yang akan disembelih itu berapa gitu. Nah, kalau misalnya beratnya ini seperti yang ada di paper ini, bahwa kalau misalnya beratnya 2 kilo ya, maka ini yang
yang kelinci hasilkan dalam setahun, ya misalnya 40 ini sudah menghasilkan kids atau anakan 40 dalam setahun, 40 anakan per ekor induknya, itu ada 3,64 gitu. Sedangkan kalau semakin banyak, maka 2,97. Seperti itu. Next. Nah, untuk faktor efisiensi pakan, ya, ada beberapa faktor juga yang perlu dipengaruhi, yaitu faktor dari dalam dan luar itu sendiri. Kalau dari dalam kelinci, ya tentu saja dari genetikanya. Kalau kita lihat New Zealand sama Florida Way tadi, otomatis jauh. Ya, kalau New Zealand memang beratnya sudah 3,5 sampai 4 kilo dapat dia. Tapi kalau Florida Way nggak sampai seperti itu. Kemudian fisiologinya dia juga. Apakah dalam kondisi ini secara fisiologi dia oke? Ada problem di mana? Gitu. Kalau kesehatan, tentu secara faktor itu apakah dia mature sesuai dengan waktunya, kemudian tidak terjadi kemandulan, tidak terjadi pseudopreknancy, jadi sesuai dengan yang dijadwalkan, artinya dalam setahun, ya, karena pada saat dia melahirkan misalnya kelinci itu, kemudian setelah pada saat melahirkan kelinci ini proses menyusui, kemudian dikawinkan lagi pun bisa, asalkan memang fokusnya untuk daging seperti itu. Nah, untuk secara fisiologi ya, kalau di kelinci sendiri ini dia hidupnya ya umumnya itu bisa sampai 6 sampai 13 tahun. Tetapi untuk sebagai indukan pedaging tentu 6 tahun itu terlalu tua. Biasanya sudah 3-4 tahun sudah cukup untuk dianakan karena nanti terjadi proses penurunan galaktik reproduksi. Tetapi kalau untuk sebagai hewan peliharaan, pet itu bahkan 13 tahun pun bisa. Kemudian masa untuk buntingnya, gestasinya adalah 30 sampai 32 hari. Ya. Kemudian untuk pengemukan biasanya 4 sampai 6 minggu gitu ya, sampai 6 minggu. Kemudian pubertas, kalau pubertas ini berbeda-beda. Semakin kecil ras breed-nya, semakin cepat pubertas. Jadi kalau tadi small breed itu 4 sampai 5 bulan ya. Kemudian medium bisa 5 sampai 6 bulan. Large breed bisa sampai 8 bulan, lebih mundur lagi. Kalau untuk hewan kesayangan, biasanya ada namanya fase umur di mana ini adalah recommended untuk di neuter. Gitu. Tapi kalau untuk breeding, kita justru harus menambah populasi. Jadi beda konsepnya. Nah, kalau suhu badan, misalnya karena kita bicara mengenai fisiologi ini ya, suhu badan di kelinci itu range-nya memang lebih tinggi dibandingkan kita, yaitu hingga 38,5 sampai 40,2. Kalau khususnya pun juga lebih cepat. Jadi khususnya bisa 130 sampai 325 feet per menit pun itu normal buat kelinci. Sama di daerah-daerah Surabaya pasti lebih cepat. Tapi kalau misalnya di daerah Lembang sana mungkin lebih slow. Respirasi juga demikian. Jadi 32 sampai 60 biasanya, antara kan 60 kali. Oke. Terus sebelum bicara mengenai ekstrinsik, ada lagi mengenai liter size. Jadi kalau misalnya kesehatan liter size-nya itu berapa di kelinci? Liter size, jadi sekali anakan itu bisa sampai 4 sampai 10 ekor. Dengan berat lahirnya 30 sampai 80 gram per individunya. Gitu ya. Nah, kalau tadi setahun itu berapa kali yang di breeding gitu ya. Misalnya satu tahun 12 bulan, dia bisa dianakin berapa kali itu adalah ada celahnya. Jadi nggak harus dua bulan kemudian harus nunggu sesapi dulu, enggak. Kalau ke daging langsung dilakukan proses pada saat dia nyusuin, pada saat dia proses untuk apa namanya kebuntingan itu juga bisa seperti itu. Dan yang paling penting adalah di kelinci dia mengalami siklus strukturnya adalah indus ovulatory. Oke. Kalau secara ekstrinsik tadi ya, ekstrinsik apa yang dilakukan itu dari kita ada namanya komposisi bahan pakan. Jadi makanan apa yang terbaik buat kelinci? Seperti tadi ada contoh gambar, kelinci diberikan wortel gitu ya. Jadi diberikan makanan. Ini kalau di gambar ini kelinci makan apa ini? Hijauan, rumput gitu ya. Itu juga akan pengaruh dengan komposisi pakan yang kita berikan. Serta kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini akan pengaruhi mengenai pertambahan berat badan tentu nantinya, kemudian nilai dari kualitas rambut dan kulit yang akan diambil atau disama seperti itu. Jadi akan pengaruh secara ekstrinsik. Berikutnya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kelinci untuk kebutuhan
secara umum. Berapa kebutuhan energi, protein, karbohidrat, fiber, sama fatnya. Menurut sumber saya baca, energinya yang dibutuhkan adalah untuk kondisi maintenance. Jadi ada kondisi maintenance sama kondisi khusus. Khusus itu artinya apakah kelinci itu proses growing, pregnancy, atau laktasi itu berbeda. Kalau maintenance ya 400, ya. Kalau kondisinya sedang pertumbuhan, menyusui, bunting 430. Protein juga demikian. Kalau protein untuk maintenance 12-14% cukup. Sedangkan kalau untuk growing, ya, untuk kids itu maka butuh lebih tinggi 16%. Karbohidrat, ya, karbohidrat ini sebetulnya kebutuhannya bervariasi ya, karena kita akan banyak membahas mengenai gastrointestinalnya nanti. Nah, tapi kecernaan di ileum pada kelinci anakan biasanya dia lebih rendah, gitu ya. Ini ada pengaruhnya dengan nilai pH yang akan ada namanya penurunan gastrik, penurunan gastritis nantinya dari yang basah ke asam. Kemudian fiber, yang menjadi poin utama adalah fiber, karena kelinci harus makan serat tinggi, yaitu maintenance di 20,25 derajat, sedangkan untuk pecernaannya sendiri, ya, untuk selulosa sama lignin itu, menurut sumber yang saya baca ada 10-27%, hemiselulosa dan pektin adalah 11-46%. Kemudian kalau lemak, ya, lemak rekomendasi hanya 2%, kurang dari 2% lebih bagus, tapi jangan sampai 3-3,5%, pasti diare nanti kelincinya. Oke, berikutnya. Oke, ini adalah pakan kelinci yang kita lihat sebelah kiri ya, yang ada gambar bentuk kelinci, yang telinganya itu ada apa namanya bentuk pelet ya, kemudian kepalanya ini bentuk hijauan, segar, bagian badannya ini bentuknya adalah case, dan yang bagian ekornya itu adalah trit. Nah, ini yang umum teman-teman mungkin lihat di sosial media dan lain sebagainya. Tapi apakah really itu yang dibutuhkan untuk kelinci gitu ya? Nah, di lapangan ya, ketika kita bilang untuk katakan sebagai kelinci berdaging, maka yang tadi kita katakan adalah efisiensi makanannya, seberapa besar yang dimakan gitu. Dan seberapa besar menjadikannya berat badan. Nah, kalau kita mau menarik ke situ, ya, kalau kita mau menarik ke situ, tentu komposisi itu menjadi utama diperhatikan. Karena nanti dengan komposisi oke, itu pun juga masih menjadi perlu telaah mengenai nilai digestibility tentunya. Nah, kalau dari komposisinya aja, anggaplah di satu piringnya atau mangkoknya kelinci, kita memberikan berbagai jenis ini, manakah yang lebih recommended gitu ya? Kalau kita melihat dari peternakan kelinci yang mungkin sangat bernilai apa ya, dalam proses dalam tanda kutip penghematan, manakah ya dari keempat itu yang dipilih? Misalnya dari sebelah kiri bukan yang gambar kotak-kotak ini, tapi gambar kelinci, hijauan pelet, kemudian treat camilan itu ataupun haze yang kering atau fresh gitu ya. Maka yang saya pilih akan tetap adalah haze. Jadi kelinci hanya konsumsi haze all day without veggie, fruits, treat ya. Salad yang campuran karbonya di situ mungkin ada jagung dan lain sebagainya, maka lebih baik adalah full haze dibandingkan diberikan pelet tapi tanpa haze gitu. Karena itu yang akan lebih membantu untuk pencernaannya kelinci. Di kelinci butuh sangat tinggi serat kasar. Serat kasar. Dari mana? Dari rumput ini. Kalau kita berikan fresh veggie, kita boleh, semua itu pasti boleh. Kalau untuk hewan kesayangan. Kelinci sebagai hewan kesayangan. Nah, tapi kalau kelinci sebagai penghasil daging, ini cukup nanti malah bisa meningkatkan FCR-nya dia, gitu kan. Kalau FCR-nya tinggi, otomatis kan konsumsinya banyak, tapi berat badannya dia nggak naik-naik, begitu kan. Nah, kita lihat dari sisi yang sebelah kanan. Di situ ada berbagai jenis haze ya. Ada haze Timothy, ini kalau nggak salah, bentukannya kan tanamannya Timothy ini. Terus ini juga ada haze, tumpukan haze di situ dengan berbagai grading ya. Nah, tapi ketika haze itu diberikan di kelinci, itu lebih bisa mensupport di bagian GI-nya dia. Nah, cuman nanti tinggal nilai apa analisis proximatnya aja. Untuk ini pencernaan sel kasarnya berapa? Apakah sesuai enggak dengan sekum yang kelinci enggak seperti itu. Tapi haze itu cukup bagus untuk kelangsungan metabolismenya dia. Nah, di sebelah kanan ini ada dua macam bentuk, artinya
yang sudah dipres menjadi bentuk pelet begitu ya, dengan diameternya macam-macam nih. Dan pelet di pasaran sekarang juga macam-macam. Pelet bukan hanya untuk kelinci hias, tapi kelinci berdaging pun sekarang juga sudah menggunakan pakan dalam bentuk pelet seperti itu. Nah, pelet sendiri ada yang peletnya memang dia ada campuran karbohidrat, lemak dan sebagainya. Ada yang pelet sekarang memang full dari haze. Nah, itu semua plus minus tergantung kebutuhan kita mau menarik kemana. Seperti itu ya. Tetapi dengan adanya pelet maupun haze ini sangat bagus untuk kesehatan gigi kelinci, karena kelinci harus melakukan grinding terus-menerus, ngunyah terus seperti itu. Next. Oke, nah tadi kita bicara mengenai gigi, nyambung di slide yang berikut ini. Gigi dan mulut. Ini formula untuk kelinci dewasa ya. Jadi kalau kelinci dewasa kan sudah ada premolarnya, gitu ya. Jadi incisor-nya ada 2, atas bawah. Dia nggak punya caniners. Premolar atas 3, bawah 2. Molarnya sama-sama 3, jadi jumlahnya 28. Ya. Jadi kalau kelinci bentuknya ada segitiga, itu namanya hair lip. Ya. Teman-teman perlu tahu itu namanya hair lip. Jadi istilah itu harus juga disampaikan ke owner. Dan punya 4 salivary gland. Ya. Jangan lupa dia ada di gland biparotid, mandibula, sublingual, dan zygomatus. Ada. Nah, khasnya di kelinci dia memiliki gigi seri tambahan di bagian atas, itu namanya pictut. Itu yang akan membantu si kelinci untuk bisa proses cutting dari pelet, cutting dari haze, itu bisa lebih maksimal di situ. Dan di bagian mandibula, maksila, itu juga di situ ada kumpulan gigi premolar dan molar, di mana dia ini selalu open. Jadi selalu tumbuh. Dia nggak tertutup seperti di kucing anjing gitu kan. Itu kan karena dia tertutup, ini terbuka. Sehingga akan terus tumbuh seumur hidupnya. Bahkan ada riset yang mengatakan setahun dia akan tumbuh 10-12 cm kalau tidak dilakukan proses grinding, jadi mengunyah. Artinya kalau teman-teman itu tidak memberikan makanan yang crunchy buat kelinci, berarti membantu kelinci terjadinya malocclusion. Begitu. Maka kita harus perhatikan mulai dari tekstur, bukan hanya pemilihan bahan, tapi pada saat pemilihan bahan itu yang sesuai, kita formulasikan, kemudian tingkat kualitasnya apakah sesuai enggak, masih crunchy enggak, berbau harum tidak, warnanya juga masih oke enggak, seperti itu. Jadi seperti penilaian pakan ya, di sini kan seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kita udah masuk ke sistem pencernaan di kelinci nih. Ini menarik. Jadi kalau kelinci, kita ketahui bahwa kelinci ini adalah herbivora monogastrik ya. Herbivora monogastrik, artinya lambungnya cuma 1. Nah, lambungnya kecil juga. Terus pencernaannya itu termasuk Hanger fermenter, jadi fermentasinya di bagian atas. Ya. Panjang salurannya cukup panjang ya, jadi sekitar 10-20% dari berat badan. Organ terbesarnya adalah 2, yang terbesar ini kita bisa lihat di situ, itu ada lambung sama sekung. Ya. Nah, lambung ini fungsinya berbeda seperti anjing kucing, jadi dia sebagai reservoir makanan aja. Nah, ini karena dia tidak dilakukan proses fermentasinya di sana, maka banyak dijumpai kalau makannya tidak sesuai, itu mudah terjadi namanya stagnation di situ. Lambungnya stuck, karena harusnya masuk itu rumput yang udah dikunyah-kunyah, ternyata yang masuk misalnya memberikan banyak seperti muesli ya, di bijian itu pasti nggak sesuai. Tapi kalau muesli di pasaran itu diberikan di kelinci, pasti jadinya stagnation di situ. Padahal di kelinci dia akan kesulitan melakukan regurgitasi, melakukan vomit. Kenapa dia nggak bisa regurgitasi atau vomit? Kita lihat struktur dari oesophagus itu ya. Oesophagusnya itu ada strukturnya yang khas banget di situ. Jadi dia ada namanya masif muscular sphincter. Ya, sphincter misalnya saya ketiknya kurang kayak dan ada mucosaurus yang ada di sphincter cardia. Nah, karena dua macam struktur itu hanya begitu masuk langsung ngeklep gitu loh. Masuk ngeklep. Jadi nggak bisa berbalik ke atas lagi. Itu mirip seperti yang ada di kuda. Kalau di kucing atau anjing nggak suka sama makanannya apa, dia muntahin. Nah, itu bagus. Tapi kalau kelinci begitu kita salah ngasih makan,
uji coba kita, wah kasih aja lah ini makanan biskuit apalah gitu ya. Mau kok kuncinya iya, tapi kita nggak tahu di dalam perutnya seperti apa karena dia tidak ada respon untuk regurgitasi atau vomit gitu ya. Terus eh, tadi yang hair lip itu ya, kalau teman-teman tahu yang hair lip tadi itu memang fungsinya untuk hidung mengendus, jadi selalu bergerak-gerak, itu normal mas seperti itu normal. Jadi ya begitulah di kelinci. Ya. Oke, berikutnya. Oke. Nah, kita menuju ke bagian saluran setelah dari lambung, ya tadi dari sudah klepnya sudah nutup, kemudian di lambung jadi reservoir feed, kemudian di pH lambungnya kita tahu tadi bahwa pada saat anak kan menyusui ya, ya dia mulai fase menyusui ini hanya masih basah 5 sampai 6,5. Kemudian proses weaning turun tuh 2,3. Sudah dewasa dia turun menjadi asam yaitu 2. Di lambung prosesnya hanya yang sekitar 3-6 aja transit time-nya untuk ngantrinya di dalam lambung itu. Kemudian di usus halusnya ya, kan ada gambar itu, gambarnya cakep banget nih. Nah, di usus halusnya itu ada bikarbonat yang disekresi di proksimal usus halus. Nah, fungsinya apa? Yang tadi keasaman di lambung itu dinetralkan di usus halus itu di bagian proksimal, bagian atasnya. Nah, setelah itu di bagian duodenum itu mengandung banyak enzim ya, jadi ada enterpeptidase, aminopeptidase, oligosakarida, disakarida seperti itu, di mana absorpsi nutrisinya itu di usus halus itu ada di jejunum dan ilium, termasuk psikotrop. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, psikotrop itu adalah feses yang perlu dicerna lagi atau dimakan lagi sama kencing dalam proses koprofagi. Nah, itu kalau psikotropnya itu dicernanya di jejunum sama ilium gitu. Nah, 80 sampai 100% fiber yang masuk, zat yang masuk, nah sama amino itu diserapnya di distal ilium. Gitu. Next. Nah, ada poin yang juga perlu disampaikan bahwa GAD atau istilahnya GAD Association Lymphoid Tissue dari jaringan limfoid gitu ya, itu juga perlu kita perhatikan bahwa di dalam sana itu terdapat lamina propria yang tersusun sebagai agregatnya atau kayak parts gitu ya. Nah, terdapatnya di mana di jejunum, ilium, sacculus, rotundus pada iliocekal. Ini ada pertemuan dia. Saya nggak bisa nunjukin. Jadi di pertemuan itu ya di antara jejunum, ilium, sacculus, rotundus pada iliocekal. Nah, ada namanya iliocekal di situ. Nah, iliocekal junction dan distal dari terminus cecum. Jadi 3 ini. Ini sebenarnya saya itu ada ini videonya. Jadi bagaimana si makanan itu dari usus halus, kemudian ke bagian cecum, ya, kemudian dimasukkan lagi di bagian kolon. Gitu. Bagus sekali apa namanya videonya. Jadi ada prosesnya itu. Ya, ini nggak apa. Ini aja gambarnya sudah oke, Pak. Nah, fungsinya apa sih GALT ini? Kok menjadi poin? Karena dengan adanya GALT ini bisa berjalan seharusnya itu akan membantu untuk oral stimulan dan media antigen pada mikrobia. Karena mikroba ini penting ya. Mikroba itu juga penting untuk keberlangsungan proses fermentasi atau pencernaan di GI kelinci. Kemudian tentu juga untuk perkembangan enterosit. Nah, kemudian kita menuju usus besar. Nah, usus besar itu barulah kita ke septum. Septum dulu nih. Karena septum ini size-nya kalau teman-teman melakukan laparotomi ya, atau anggaplah mau nekropsi gitu ya, kita buka di bagian lapis dari linea alba ya. Itu pasti akan yang muncul pertama kali setelah linea alba itu kita NCC pasti adalah septum. Karena septum itu size-nya 49% dari volume saluran GI. Jadi cukup besar. Terlebih kalau diketahui kelinci kena gas di situ. Ya. Jadi gas di situ maka sudah melembung, sudah besar, sekali langsung ketemu namanya septum pada saat kita laparotomi. Nah, lokasinya septum adalah untuk tempat fermentasi kecernaan serat, fibernya di situ.
Setelah dari sekum, maka baru hasilnya akan dimasukkan pada kolon di proksimal kolon itu, khususnya untuk mencerna material hasil fermentasi sekum dan untuk ekstraksi fekal. Termasuk untuk menentukan apakah muncul menjadi dry feces, bulat-bulat kering itu, dry feces atau sekotrop. Ketika pencernaan itu maksimal, maka dia menjadi dry feces, artinya semua deresorpsi. Tetapi ketika tidak, maka akan menjadi sekotrop yang perlu redigest lagi dengan proses kopropagi. Maka tipe fekalnya ada dua ya, dry feces dan soft feces atau yang disebut dengan sekotrop. Jadi yang sebelah kiri yang bulat-bulat itu adalah dry feces. Nah, kanan adalah soft feces ya. Sama bulat-bulat juga, cuma menempel yang kecil-kecil. Keduanya bisa keluar bersamaan pun juga bisa. Ya. Jadi tidak harus, oh kalau misalnya sekotrop itu dulu selesai, baru nanti dry feces tidak. Jadi keluarnya bisa bersamaan, tetapi sekotrop biasanya ada di waktu-waktu tertentu saja. Oke, next. Oke, sekarang kita menuju ke muscle dan skeleton. Ini penting karena pada saat teman-teman melakukan penelitian di kelinci, pasti nanti ada hubungan sama Hendren dan Restraint ya. Nah, kalau udah berhubungan sama Hendren dan Restraint, harus tahu bagaimana posisi tulang kelinci gitu ya. Nah, tulang kelinci itu memang cukup ringkih ya, dan muscle-nya juga ya, ada beberapa poin yang bisa menjadi pegangan di situ, yaitu di bagian kaki depan, kaki belakang cukup ringkih, sedangkan di bagian vertebrae daerah ke lumbal dan sakrum itu jadi poin yang bisa menjadi bantalan ketika akan melakukan handling atau menggendong gitu ya. Nah, berapa sih size-nya? Kalau skeletonnya itu hanya sekitar 7-8% dari total berat badan tubuh. Sedangkan kalau muscle itu bisa 50%. Kalau muscle-nya 50% dari berat badan tubuh. Tuh. Nah, yang jadi poin ketika di bagian acetabulumnya itu di bagian ilium isium dan di pubis ya, itu harus hati-hati di situ. Harus hati-hati supaya tidak cedera. Terutama di bagian ini cervical 7 ya, thoracalis 12, lumbal 7 dan sacrum 4 gitu ya. Itu juga apa namanya? Ini jumlahnya. Tetapi kalau pada kelinci besar seperti Felis giant itu sakrumnya bisa sampai 6 jumlah sakrumnya. Nah, itu berbeda menentukan ini. Ya, jadi kayak set dokter teman-teman mau melakukan surgery ataupun untuk melakukan apa ya, kalau saya bisa melakukan akupuntur ini harus pas karena jumlahnya nanti akan menentukan berbeda. Kalau di medium size itu paling sakrumnya sampai 4, tapi kalau di large itu sakrumnya sampai 6 gitu. Ya, pada saat handling hati-hati di bagian lumbal 6 sampai 7 itu paling sering trauma. Sehingga kalau itu kena biasanya ada inkontinensi untuk urinary, kemudian kakinya menjadi pincang sebelah dan lain sebagainya, painful di daerah situ ya. Pasti sering itu tidak bisa mengontrol untuk urinasi, sering. Nah, ini ya tulangnya walaupun ringkih, tapi kelinci jago sekali untuk jumping. Nah, pada saat turunan itu agak hati-hati. Maka dari itu, kandang pun kalau misalnya di outdoor, kita juga harus perhatikan supaya ketika mereka naik turun dan sebagainya, itu aman. Oke, berikutnya. Nah, ini berhubungan sama body condition score atau BCS. Kalau kita melihat kelinci, kita bukan hanya melihat dari berat badan, apakah kelinci itu termasuk ideal beratnya, ataupun overweight, ataupun sangat kurus. Tapi melihat dari parameter-parameter dari body condition score. Anggap aja yang very thin, sangat kurus. Kita melihat dari sisi dorsal, kemudian sisi lateral kita juga harus lihat di atas dan sampingnya dia. Bagaimana sih berulang di bagian hip-nya itu? Apakah di bagian hip, ribs maupun span-nya itu ketika kita melihat itu sudah tampak ada garis-garis ya seperti tulang itu sangat lengket ke atau menonjol sekali walaupun tidak kita sentuh gitu ya, berarti sangat sangat lurus. Ini belum kita pegang, baru kita lihat. Kemudian kita pegang, ternyata betul ketika dipegang langsung menempel, tidak ada
itu sangat kelihatan lengkung banget, berarti dia sangat thin. Nah, kita akan bedakan sama yang obes, yang besar sekali, yang apa namanya, nomor 5. Kalau sudah obes, maka kita lihat pun sudah tidak ada yang gambaran lengkungan dan lain sebagainya. Adanya adalah lipatan-lipatan lemak di situ. Sehingga yang namanya spine, hip, bones, ribs itu nggak akan kelihatan di situ. Yang kita lihat adalah abdominal fat yang cukup menggelantung. Ada tummy sac namanya, tummy sac. Ya. Jadi ada pocket-pocket di situ yang isinya adalah tempatnya untuk lemak-lemak tubuh. Developnya akan sangat lebih menonjol developnya. Jadi bagian leher akan jadi lipatan-lipatan lagi. Itu obes. Nah, yang kita cari adalah yang ideal. Kalau untuk daging, disarankan tidak memilih indukan overweight. Ideal boleh. Ideal. Kalaupun thin, kita masih bisa naikkan. Tapi kalau udah overweight, nanti akan sulit untuk apa? Untuk mendapatkan yang jumlahnya banyak, untuk mendapatkan apa namanya reproduksi di fase-fase dia lagi menyusui anak, itu juga keberhasilan akan rendah, baik itu secara kawin alami maupun dengan inseminasi. Berikutnya. Oke, ini adalah nilai parameter minimal teman-teman di sini pada saat menentukan kelinci sehat atau tidak. Selain dari physical examination, melihat bagaimana kelincinya melakukan pemisahan khusus, respirasi, cek untuk suhu, kemudian apa namanya melihat mukosa dan lain sebagainya, tentu teman-teman juga harus mendapatkan parameter yang lain, yaitu melakukan analisa atau membaca hasil analisa CBC test on blood cell. Jadi artinya berapa sih jumlahnya hematokritnya dia, eritrositnya berapa, kemudian apa namanya white blood-nya berapa, platelet. Ini penting banget. BBC aja nanti teman-teman harus breakdown. Ya, misalnya mana yang neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil itu berapa range-nya. Ya, pakai yang rata-rata, yang min ini aja rata-rata. Jadi berapa sampai berapa. Karena itu harus kita pegang. Umumnya kalau menggunakan alat CBC test yang lengkap, itu sudah langsung kebaca. Dan itu sangat cepat saya dapatkan ketika di klinik. Begitu ada kelinci dengan kondisi apapun, dilakukan pemeriksaan darah dan nggak butuh sampel banyak, hanya 0,5 mili per ekor kita sudah bisa mendapatkan data ini. Nah, tapi ada tekniknya supaya satu, kelincinya juga nyaman, tidak traumatik, tapi kita bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan nilai stres rendah. Karena kalau misalnya handling resisten kita nggak bagus, maka nanti nilai dari trombosit akan berubah. Akhirnya muncullah diagnosa dari alat trombositopenia, padahal kondisinya tidak trombositopenia, tetapi karena handling restoran kita yang membuat hewan itu stres, akhirnya membuat apa namanya nilai trombosit tidak normal lagi. Ya, berikutnya. Nah, ini koleksi sampel. Jadi karena ini untuk teman-teman di mahasiswa S1 tentu harus bisa melakukan pengambilan sampel darah, karena sampel darah itu paling simpel, ya. Pengambilan sampel darah pada kelinci, ya. Sebetulnya ada, selain ini ada namanya di vena auricularis di telinga. Tetapi untuk yang pertama, mungkin yang paling mudah adalah di bagian kaki. Di depan, kaki belakang, sepalika, kemudian sapena, kemudian di jugularis. Jadi jangan khawatir kalau misalnya jugularis nanti bagaimana, bisa. Yang penting adalah pada saat handling, kita dan tim kita, atau ada teman atau asisten, itu bisa saling membuat hewan itu atau kelinci dalam hal ini nyaman, tenang, dan kita bisa mendapatkan side dari pembuluh darah itu. Sehingga pada saat ngambil, meskipun kita ngambilnya nggak banyak, 0,5, tetapi kalau kita restrainnya nggak pas, itu juga bisa menimbulkan hal-hal yang misalnya cedera dan lain sebagainya, seperti itu. Ini ya, jadi contohnya yang pertama, dari A itu, jadi di handling dulu di bagian leher atau kepalanya, satu tangan, megang situ, satunya itu sebagai mengarahkan, jadi satunya mengarahkan dan menekan. Jadi ketika nanti si jarumnya sudah masuk, maka yang jari jempolnya itu, jempol kanan itu akan dibuka supaya bisa ngalir darahnya. Begitu juga yang gambar yang di tengah, ABC itu. Itu kenapa posisinya seperti itu adalah supaya kaki depan itu dia bisa diam dan tenang. Jadi kelinci itu baik banget. Kelinci adalah hewan yang sangat baik pada saat diambil darah, itu nggak akan berontak harusnya. Nah, tetapi posisinya seperti ini supaya dia tidak melompat, karena kita ngambilnya di kaki belakang bawah itu, yang tengah. Begitu juga yang di jugularis, yang sebelah kanan sendiri. Nah, itu kita posisikan supaya dia bisa menengadah ke atas.
Ada beberapa teknik untuk pengambilan jugularis. Mau jarumnya agak dibengkokkan sedikit atau enggak ada masalah. Tapi yang pasti tenang di situ, pastikan kita menemukan pembuluh darah, kemudian tinggal pucuk kita ambil. Biasanya kalau untuk media blood agar gitu misalnya ya, kita mungkin ngambilnya lebih baik di jugularis dibandingkan di sapena sama sekali kayak kita dapatnya lebih sedikit. Tapi kalau jugularis kita bisa mendapatkan sampel dengan jumlah volume yang lebih besar. Oke, berikutnya. Nah, ini sedikit dari saya. Ini adalah konsep pemikiran ya, kalau misalnya menjadi pemeliharaan ataupun perawatan kelinci. Ini adalah suatu peta pemikiran. Jadi ketika kelinci, paling sering ada pemeliharaan itu hubungannya sama apa? Kelinci nggak mau makan, betul kan? Paling sering sekali kelinci nggak mau makan. Nggak mau makan di kelinci, pasti kita sudah mengarahnya. Suspek paling umum adalah jadi GI statis, gastrointestinal statis. Nah, ketika kita mau menemukan dengan kelinci kondisinya sudah mengalami GI statis, maka yang kita harus lakukan adalah kita harus memetakan apakah kelinci itu pada saat kondisi GI statis dia masih stabil, tidak stabil, atau sudah sangat-sangat parah gitu ya, udah severe sekali. Kalau dia tampak tidak oke, jadi misalnya gastrointestinal itu kan pasti pain di situ. Tapi pasti masih stabil gitu ya. Dehidrasi masih kurang dari 5%. Ya mungkin dia diem aja, tapi istilahnya tidak sampai kejam dan lain sebagainya. Penurunan nafsu makan sudah mulai ada, BAB yang dikeluarkan juga udah mulai menurun, dan ada muncul rasa pain. Ya, pain itu pasti nyeri. Semua GI statis pasti nyeri. Kita sendiri anggap aja karena salah makan gitu ya, makan terlalu pedas sekali pasti lambung perih. Nah, itu aja sudah bikin pain. Apalagi statis, lebih pain lagi yang harusnya lambung itu ada proses untuk apa namanya gerakan peristaltik itu, tapi tiba-tiba berhenti, stuck gitu kan. Jadi stagnation, itu maka terjadi painful. Nah, kalau udah seperti itu, kita tanyakan apakah perlu treatment atau tidak. Oh iya, kayaknya kita perlu treatment. Oh, kalau misalnya perlu treatment, oh ya sudah, apa namanya, kita lakukan untuk pemberian untuk terapi cairan, infus gitu. Kita perlu nggak analgesi? Oh, kayaknya perlu. Kita perlu nggak memberikan nutrisi dengan khusus? Perlu. Kita perlu nggak prokinetik agen atau antibiotik? Oh, nggak perlu, ya sudah nggak. Jadi ada hal yang kita ini. Kemudian sampai kita menemukan, kita harus nge-follow up berapa kali nih. Oh, ternyata selama 12 dan 24 jam dia stabil. Oke, berarti dia bisa diselamatkan dengan food terapi dan analgesik aja. Sudah bisa ada improve. Tapi beda ketika si kelinci ini sudah kondisinya dehidrasinya lebih dari 9%, jadi sudah ke atas 10-15%. Sama sekali nggak makan. Nggak ada BAB yang muncul, gitu ya. Tidak keluar feses, baik dry feses, baik soft feses, kemudian nggak kontrol painnya. Kalau kelinci painful tapi bisa kontrol, itu kelincinya hanya diam aja. Tapi dia dari mata, dari kita pain assessment, jadi ada namanya pain assessment measurement. Itu kita melihat dari ada penilaiannya. Kalau sudah uncontrolled pain, dia sudah sangat-sangat apa namanya gelisah dan lain sebagainya, sudah nggak bisa, gitu, sudah sangat-sangat severe sekali. Maka pilihannya adalah caranya eutanasi. Biasanya kalau untuk peneliti pedagang seperti itu, karena dia juga nggak akan bisa diselamatkan seperti itu. Tetapi berbeda seperti dia sakit, tidak stabil, dehidrasi 5-9, ya, tidak lebih dari 9, tidak makan, mulai letargi, ya, letargi sangat lemah sekali gitu. Apakah dilakukan treatment? Kalau iya, maka kita akan melakukan namanya observasi lagi. Dengan kemudian antibiotik, prokinetik agen kita berikan gitu ya. Bahkan adjuvan terapi yang lainnya seperti itu. Nah, itu adalah keputusan kita untuk sebagai nantinya dokter hewan, teman-teman di sini, untuk menentukan kita mau ke arah mana untuk kelinci itu. Kalau kelinci daging, tentu kita harus memperhatikan mengenai biaya untuk perawatan pengobatan itu. Apakah dilanjut atau enggak. Bahkan untuk case Sorhok pun itu juga ada namanya decision making untuk apakah dilanjutkan sebagai apa namanya indukan atau dilakukan eutanasi. Nah, itu semuanya adalah tergantung dari kebutuhan dari pemeliharaan itu sendiri. Itu aja. Next. Nah, itu aja dari saya ya dokter ya. Mungkin setelah ini kita bisa lebih banyak untuk sharing atau tanya jawab ya. Pas di 10.30 ya. Iya, baik dokter. Terima kasih Ya. banyak atas pemaparannya sangat mendalam, buka wawasan bagi teman-teman dan adik-adik semua, terutama untuk mahasiswa semester 3 ini yang menempuh ilmu pakan dan nutrisi hewan. Kompleks sekali, lengkap sekali. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi bagi peserta